Selamat datang kembali di Movie Recaps. Hari ini saya akan menjelaskan film thriller kriminal berjudul Girl in the Basement. Cerita dimulai dengan tokoh utama, Sarah, dan ayahnya, Don, yang sedang membawa Mary ke rumah sakit karena ia kesulitan bernapas. Sarah mulai panik ketika Mary berhenti bernapas, dan ia menyuruh Don untuk mengemudi lebih cepat. Sesampainya di rumah sakit, Don menyuruh Sarah untuk tetap diam. Para petugas medis pun segera menangani Mary, lalu memberinya oksigen untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, yang terlihat di monitor hanyalah garis datar yang menandakan jantungnya telah berhenti. Cerita kemudian mundur 20 tahun lalu, ke sebuah makan malam keluarga yang harmonis. Sarah dan saudara perempuannya, Amy, sedang makan bersama kedua orang tua mereka, Don dan Irene. Namun suasana berubah ketika ayah mereka melarang Sarah pergi ke pesta dan menunjukkan kekuasaannya dalam keluarga. Malam itu, Sarah diam-diam keluar rumah bersama pacarnya, Chris. Orang tuanya kemudian menyadari bahwa kamar Sarah kosong, yang membuat ayahnya marah besar. Di pesta, Sarah bersenang-senang menari bersama Chris, yang kemudian Chris menyanyikan lagu khusus untuknya. Mereka saling mengungkapkan perasaan cinta satu sama lain. Keesokan pagi, Sarah pulang ke rumah dan melihat Don sudah menunggunya sepanjang malam. Mereka pun bertengkar, dan Sarah mengatakan jika ia sudah berusia 18 tahun, ia akan meninggalkan keluarga itu untuk selamanya. Sarah lalu berbicara dengan ibu dan saudara perempuannya tentang rencana untuk berkeliling negeri sambil bekerja demi menghidupi dirinya sendiri. Ayahnya tanpa sengaja mendengar percakapan tersebut, lalu pergi ke ruang bawah tanah, di mana ia menuju sebuah ruangan rahasia. 3 bulan kemudian, Sarah lulus sekolah. Dalam percakapannya dengan sang ibu, terungkap bahwa ayahnya kini semakin sering menghabiskan waktu di ruang bawah tanah. Saat Irene keluar rumah, Don menipu Sarah agar ikut ke ruang bawah tanah untuk membantunya membawa sebuah kotak. Kemudian ia membawa Sarah ke ruangan rahasia itu dan mengatakan bahwa tempat tersebut adalah bunker yang dibuat oleh pemilik sebelumnya. Namun tiba-tiba, ia mengunci Sarah di dalam ruangan tersebut. Sarah berteriak panik meminta tolong, tetapi sayangnya tidak ada yang bisa mendengarnya karena ruangan itu kedap suara. Ibunya yang mulai khawatir dengan Sarah akhirnya melapor ke polisi. Pada hari keempat, ayahnya datang menemui Sarah dan menjelaskan aturan selama ia dikurung. Mulai saat itu, Sarah bisa mendapatkan semua yang ia butuhkan, bahkan udara bersih yang ia hirup. Sebelum pergi, Don pun juga mencabuli Sarah. Seorang polisi datang ke rumah dan mengatakan bahwa kemungkinan besar, Sarah telah pergi melakukan perjalanan keliling negeri seperti yang ia rencanakan. Namun, ibunya tidak percaya bahwa Sarah pergi tanpa berpamitan, apalagi sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Sendirian dan ketakutan, Sarah mengenang malam yang ia habiskan bersama Chris. Seiring berjalannya waktu, Chris datang ke rumah, namun Don berbohong kepadanya dan berkata setelah lulus, Sarah kabur bersama Steve yang merupakan teman masa kecilnya. Pada hari ke-21, Sarah pun merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Ayahnya membawakan kue serta gaun tidur merah sebagai hadiah. Sarah meminta sebuah jam, tetapi Don mengatakan bahwa ia harus melakukan sesuatu untuknya lebih dulu jika ingin mendapatkan sesuatu. Ketika Sarah menolak menuruti perintahnya, Don langsung memukulinya. Hampir setahun dikurung, Sarah pun hamil. Saat air ketubannya pecah, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Mary. 4 tahun kemudian, Sarah pun hamil lagi. Secara diam-diam, Don menjalani kehidupan ganda, satu bersama istrinya, Irene, dan putrinya Amy, serta satu lagi di ruang bawah tanah bersama Sarah dan anaknya, Mary. Irene yang masih khawatir tentang keberadaan Sarah ingin menyewa detektif swasta, tetapi Don dengan tegas menolaknya. Sebagai hadiah karena dianggap patuh, Don membawakan televisi ke ruang bawah tanah untuk Sarah dan Mary. Kemudian, Sarah pun melahirkan anak keduanya, seorang laki-laki yang diberi nama Michael. Suatu malam, Sarah mengubah kisah hidupnya yang mengerikan, menjadi dongeng pengantar tidur yang indah, dengan putri dan ksatria, yang ia ceritakan kepada anak-anaknya. Chris pun kembali mengunjungi rumah itu untuk menanyakan Sarah. Amy akhirnya menyadari bahwa Don telah membohongi Chris. Mereka pun membicarakan betapa buruknya perlakuan Don terhadap Sarah. Amy merasa curiga jika Don mungkin telah membunuh Sarah, mengingat sifatnya yang keras. Untuk mengisi waktu, Sarah pun menciptakan petualangan imajinasi kepada anak-anaknya untuk menggantikan apa yang tidak bisa mereka rasakan di dunia luar. Sementara itu, Don akhirnya bertengkar dengan Amy dan Irene. Pertengkaran hebat pun terjadi. Irene yang sangat marah dan berteriak bahwa ia akan melakukan apapun untuk menemukan putrinya. Di tengah pertengkaran,
Don menjatuhkan kunci-kuncinya di kursi. Ami diam-diam mengambil kunci tersebut dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari petunjuk. Namun, Don memergokinya, lalu merebut kembali kunci itu. Ami yang ketakutan menyalahkan Don atas hilangnya Sarah. Seiring berjalannya waktu, Sarah melahirkan anak ketiganya yang ia beri nama Thomas. Dengan sikap tenang dan penuh perhitungan, Sarah meminta Don untuk membawa anak ketiga itu ke atas. Ia beralasan bahwa ruang bawah tanah sudah tidak cukup dan ia sudah tidak mampu merawat satu bayi lagi. Bayi itu pun ditinggalkan di teras rumah agar ditemukan oleh Irene. Di dalam keranjang bayi, terdapat sebuah surat menyentuh yang seolah-olah ditulis oleh Sarah. Dalam surat tersebut, ia mengatakan bahwa bayi itu adalah anaknya dan ia ingin Irene yang membesarkannya. Ia juga menjelaskan bahwa ia dan pacarnya tidak mampu merawat bayi tersebut. Di dalam keranjang itu juga terdapat catatan lain dari Sarah yang memohon pertolongan. Namun Don yang menemukan surat itu terlebih dahulu dan ia kembali menyiksa Sarah. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak itu mengembangkan imajinasi luar biasa dengan melanjutkan cerita dongeng yang dibuat oleh ibu mereka. Sarah pun telah genap berada di ruang bawah tanah selama 14 tahun. Mari telah tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Suatu malam, ia mencoba memakai riasan. Ketika Don mulai menunjukkan ketertarikan pada kecantikannya, Sarah langsung memohon agar Don jangan mengganggunya. Dan ia tidak ingin hal buruk terjadi pada anaknya. Sebagai balasan, Don pun mematikan aliran listrik yang mengontrol udara bersih. Dalam kondisi sesak, Mari mengungkapkan kekhawatirannya karena tidak pernah bertemu orang lain dan tidak memiliki teman. Dari percakapan tersebut, kita bisa mengetahui jika Mari tidak tahu bahwa Don adalah kakek sekaligus ayahnya. Sementara itu, Thomas yang berada di atas, menemui neneknya, Irene, yang sedang menangis di kamar ibunya. Ia merindukan putrinya dan berbicara kepada Thomas jika betapa luar biasanya Sarah. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, tetesan air mulai jatuh dari langit-langit. Sarah memanjat untuk memeriksa dan menemukan atap yang bocor. Dengan menggunakan sendok, ia menggali jalan menuju permukaan dan mencoba memberikan sinyal untuk meminta tolong. Seorang tetangga melihat tanda tersebut dan memberitahukannya kepada Don. Namun, Don justru memukuli Sarah. Akibat pukulan itu, Sarah yang sedang hamil lagi, telah keguguran dan kehilangan bayinya, sementara ia menangis kesakitan. Sarah melahirkan bayi yang sudah tidak bernyawa, dan Don menguburkannya di halaman rumah. Ia kemudian turun ke ruang bawah tanah memberitahu Sarah. Don pun memuji Thomas yang kini tumbuh menjadi anak yang kuat dan atletis. Ketika Mary dan Michael bertanya kapan mereka akan dibawa keluar, Don justru menyalahkan Sarah. Ia mengatakan jika perilaku buruk Sarah lah, alasan mereka terjebak di sana. Ditekan terus-menerus oleh anak-anaknya, yang bertanya tentang kehidupan mereka, Sarah akhirnya meledak dalam kemarahan. Ia berteriak dan menghancurkan semua perabotan di ruangan itu. Dan, ia pun jatuh ke lantai sambil teringat momen-momen paling bahagia bersama Chris. Anak-anaknya kemudian menyelimutinya dan membereskan ruangan, lalu meminta maaf kepadanya. Dengan penuh emosi, Sarah akhirnya mengatakan bahwa mereka sudah cukup dewasa untuk mengetahui kebenaran, di mana mereka hanya tahu bahwa Don tinggal di atas bersama bibinya yaitu Irene, untuk merawat Thomas. Karena lelah dengan semua kebohongan, Sarah menceritakan semuanya. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa Don adalah ayah dari Sarah, sekaligus ayah mereka. Saat Mary mengetahui kenyataan yang menyakitkan itu, ia langsung mengalami serangan asma yang parah. Kini anak-anak itu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan diri mereka. Sarah menenangkan anak-anaknya dengan mengatakan bahwa ia mencintai mereka, dan mengatakan hanya Don yang patut disalahkan. Setahun kemudian, setelah Don menghina Sarah, insiden pun terjadi antara Don dan Michael, dan makanan di ruang bawah tanah mulai dibatasi karena Don mengalami masalah di tempat kerja. Selang beberapa waktu, ia pun kehilangan pekerjaannya dan menghadapi ancaman sitaan rumah. Dalam keputusasaan, Don mencoba membunuh keluarga di ruang bawah tanah dengan mengalirkan asap knalpot mobil ke ventilasi. Namun, tanpa sengaja, digagalkan oleh Thomas yang berada di garasi, sehingga menyelamatkan nyawa mereka. Sementara Don dan keluarganya di atas menikmati acara barbecue, Mary dalam kondisi sakit dan kesulitan bernapas. Don menolak membawanya ke rumah sakit, tetapi Sarah memohon dan berjanji tidak akan mengatakan apapun tentang semua yang terjadi. Akhirnya Don setuju, dan Michael ditinggalkan di rumah. 20 tahun penyekapan telah berlalu, dan cerita pun kembali ke awal film, ketika Mary dilarikan ke rumah sakit. Sarah sangat khawatir dengan kondisi putrinya dan merasa lega ketika dokter berhasil menyelamatkannya. Saat seorang perawat meminta riwayat medis Mary,
Don menjelaskan bahwa Mari murid homeschooling dan hanya mendapatkan pengobatan alami. Sarah perlahan mengamati sekeliling rumah sakit, dan mencari jalan untuk melarikan diri, meskipun ia terlihat lelah dan kebingungan. Dalam rencananya kabur, ia sengaja menumpahkan air ke dokumen medis agar bisa menjauh dari Don. Beberapa detik sebelum Don berhasil menyusulnya, Sarah mendatangi perawat dan bilang bahwa ia membutuhkan bantuan. Seorang polisi kemudian mendatangi Don, dan tak lama setelah itu, ia ditangkap. Sarah memberitahukan hal itu kepada Mari bahwa kini mereka sudah aman. Rumah itu segera dipenuhi polisi, yang kemudian juga mengeluarkan Michael dari ruang bawah tanah. Irene dan Thomas sangat terpukul ketika melihat kondisi Michael pada saat dibawa keluar dari tempat penyekapan. Sementara itu, Don hanya menyaksikan semuanya dari dalam mobil polisi. Di hari musim panas yang indah, Mari, Thomas, dan Michael pun bermain di taman. Sarah, Irene, dan Amy mengawasi mereka dari teras rumah. Mari kemudian melihat seseorang datang, yang ternyata itu adalah Chris dengan sepeda motornya. Sarah dan Chris berjalan bersama. Chris merasa menyesal karena tidak berusaha lebih keras untuk mencarinya dan telah mempercayai kebohongan ayahnya. Ia lalu memberikan hadiah berupa helm motor berwarna merah muda, yang sebenarnya sudah ia belikan untuk Sarah sejak ia berusia 18 tahun, yang ketika itu mereka telah berencana untuk melakukan perjalanan keliling negeri. Akhirnya, setelah semua yang terjadi, mereka bisa merasakan kebahagiaan. Sarah dan Chris pun pergi menaiki sepeda motor, dan memulai kehidupan baru yang telah lama mereka impikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, like dan subscribe, untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Iklan dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka konten ini dan mau lihat channel ini makin berkembang, kalian bisa support dengan subscribe, komen, like atau donasi lewat QRIS di layar ini. Donasi kalian dari Rp1, Rp100, Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000, sampai Rp100 juta akan sangat berpengaruh bagi admin. Berhubung channel ini belum ada AdSense, donasi kalian akan admin pakai buat biaya kebutuhan admin seperti biaya sehari-hari, kemajuan channel, bayar internet, upgrade laptop, PC dan lain-lain. Biar upload videonya juga makin semangat dan lancar. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, komen, like atau donasi. Dan admin doain supaya rezeki para donatur makin lancar dan karir kalian makin sukses serta bahagia selalu. Amin.